yang memudahkan kamu, yang memudahkan pekerjaan kamu, dan meringkaskan segala sesuatu yang ribet. Solusi hidup canggih. Bener-bener lengkap banget, gak ada lagi tuh yang cuma 70-20 ataupun 480. Resolusinya udah gak kayak gitu. 3 layar sekaligus menghasilkan jaringan yang super cepet banget. 65 watt doang, mau 65, mau 100, mau 140, 200. Oh kita Sekarang kan docking stationnya dari Ugreen. Jadi as you know, kenapa gue beli sekarang ya? Memberi salam, selamat datang semuanya. Hey, welcome back to Asteros Official YouTube channel. Yeay, selalu di channel YouTube-nya Asteros Official. Yes, ada gue Jay. Dan gue adalah yang selalu nemenin Bang Jay dimanapun Bang Jay berada. Waduh, kalau kemarin-kemarin kita tuh selalu bahas-bahas produk-produk yang terbaru dari Asteros, ya kan? Betul. Kali ini kita nggak kehabisan produk-produk baru juga, gitu. Yang akan kita review hari ini dan wajib kamu tonton sampai akhir. Benar banget, karena kan di Asteros ini semuanya lengkap ya kak ya, dari aksesoris gadget pokoknya semuanya lengkap, dari adapter, kabel charger, terus abis itu ada earphone, splitter, bahkan HDMI wireless aja kita punya gitu. Yes, tapi kali ini kita juga bahas produk yang memudahkan kamu, yang memudahkan pekerjaan kamu, dan meringkaskan segala sesuatu yang ribet. Betul sekali. Ada apa sih kak hari ini kak? Agak repot ya ngomongnya ya. Jadi udah ada satu barang di depan kita ini. Kira-kira beratnya tuh kalau perkiraan sekitar 400-an gram lah, 498 gram lah. Apakah itu? Ini dia USB-C Multifunction Docking Station Pro. Kenapa Pro? Karena emang pro banget alat satu ini. Banget, karena still sedikit. Kalian udah tahu lah ya docking station itu apa. Yes, apa tuh yang jatuh kan? Kan pokoknya pasti sobat Tekno Asteros sudah tahu docking station itu apa. Itu kan mempermudah segala kegiatan kalian. Betul. Ya kan. Colok sana sini gitu kan. Udah pasti di sini yang Pro itu portnya banyak banget loh Bang Jay. Ini kan bisa menampilkan 3 layar ya kalau misalkan di laptop, Mac OS ataupun Windows itu bisa 3 layar sekaligus. Dan resolusinya itu udah pasti jernih banget gitu loh Bang Jay. Betul. Sejernih itu, dan kalian pakai 3 layar pun tuh akan menghasilkan resolusi yang jernih gitu. Ya intinya alat ini sangat berguna banget buat kamu kalau misalnya kamu butuh beberapa device untuk dicolok dalam satu tempat. Ini tuh cocok buat menjadi satu alat solusi hidup canggih buat kamu. Nggak hanya itu aja, kalian tuh juga bisa nge-game dan nge-streaming tuh pakai ini juga. Nah, ini dia penampakan dari USB-C Multifunction Docking Station Pro. Jadi fungsinya si docking station sendiri adalah untuk memberikan konten melalui teknologi informasi. Ini tuh portnya udah banyak banget guys di sini. Docking station yang satu ini ya. Jujur gue bacanya sampai bingung. Kayak ngapalinnya sampai bingung ya. Jadi kayak nggak perlu apalin, kita bacain aja biar detail. Nah tapi untuk hardware interface-nya ini sebenarnya dia udah ada micro SD, DisplayPort, Ethernet, HDMI, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, Secure Digital Card. Jadi tuh udah lengkap banget. Yes. Bener-bener lengkap banget, dan dia tuh juga dapat kabel Type-C to Type-C. Jadi buat nyolok gitu. Tapi memang belum ada adaptornya ya guys. Dan di sini juga udah ada keterangannya ya, nggak cuman ada port doang, tapi kayak ada keterangannya masing-masing gitu loh. Ini bisa sampai 10 GB per second, terus yang ini buat audio jack, terus audio jacknya 3,5 mm ya, terus ada SD card. Nah kalau biasa kan Ugreen itu kan pakai kabel yang kayak nylon braided gitu kan. Kalau ini beda sih, tapi kayak masih lentur gitu loh kak. Masih oke banget gitu. Kuat juga ya. Kuat udah pasti. Udah langsung aja kali ya kayak kita jelasin si spesifikasinya. Boleh. Di port-portnya. Kita langsung jelasin untuk
masing-masing port dari USB-C multifunction docking. Oke, yang pertama Bel. Jadi dia itu udah punya satu HDMI 8K atau 8K. 8K gitu. Kalau kalian gunakan nih sebenarnya untuk resolusinya kalau misalkan dia 30 Hz akan menghasilkan 7680 kali 4320. Oke. Nah, kalau dia 120 Hz akan menghasilkan resolusinya itu 3840 kali 2160. Nah, kalau misalkan dia pakainya 240 Hz itu akan menghasilkan 1980 kali 1080. Oke. Jadi kan ini kan udah udah 8K ya kayak. Apalagi kalau misalkan di Windows tuh udah 8K banget dan udah jernih banget. Tapi tergantung hertznya gitu. Kalau misalkan pakai 30 Hz ya itu tadi udah bener-bener 8K kayak gitu. Oke, selanjutnya itu untuk HDMI 4K. Ini biasanya dipakai untuk Mac ya? Yes, betul. Itu kalau di Mac tuh dia cuma bisa untuk 4K, tapi 4K that's good all the way, ya kan? Resolusinya kalau untuk 60 Hz ya di 3840 kali 2160. Kalau di 120 Hz itu dia resolusinya di 2560 kali 1440. Nah, kalau di 144 Hz itu ada di 1920 kali 1080. Gua rasa sih ini kenapa tiga bagian gitu karena kan ini kan bisa mirroring 3 layar. Betul. Jadi per layar itu tergantung nih resolusinya ya kan. Jadi kepecah-pecah. Nah, makanya untuk menghasilkan setiap layar itu resolusinya segitu yang kita sebutin tadi. Jadi bener-bener udah pasti jernih banget, nggak ada lagi tuh yang cuma 70-20 ataupun 480 resolusinya udah nggak kayak gitu, tapi bener-bener udah 4K, 8K dan udah Full HD dong kalau misalkan 1080, bener gak sih Kak? Betul jadi banget. Kalian pakai docking station ini 3 mirroring pakai 3 layar sekaligus dan mirroring itu udah pasti jernih banget. Nah terus yang terakhir itu ada satu display port 4K dan ini resolusinya juga sama dengan yang 60 Hz tadi. Ada 60, ada 120 dan juga di 144 Hz. Resolusinya sama dengan yang aku sebutkan tadi. Sama kayak port HDMI yang 4K. Yes, kayak gitu. betul. Nah kemudian dia tuh juga punya satu RJ45 dengan kecepatan 1000 Mbps. Wow, ini super cepat banget ya. Udah pasti super cepat banget. Jadi kalau misalkan kalian nih mau nyambungin kabel Wi-Fi, itu kan masih pakai RJ45 kan. Nah itu tuh udah akan menghasilkan jaringan yang super cepet banget karena kecepatannya itu 1000 Mbps. Oh, wow. Jadi nggak akan ngeganggu kegiatan kalian lagi streaming ataupun kegiatan kantor kalian, itu nggak akan keganggu sama sekali kalau misalkan kalian pakai docking station ini. Yes, betul banget. Terus untuk port yang lainnya itu ada PD 3.0 untuk pengisian daya laptop sebesar 100 watt. Terus ada juga USB-A 3.1 Gen 2 itu 10 GB per second dengan pengisian daya 7,5 watt. Terus juga ada USB-C 3.1 Gen 2 plus ada 2 USB 3.0. Nah tadi kan kita udah sebut di atas kalau misalkan dia punya SD. SD itu apa sih? Jadi dia tuh punya semacam SD card nih di sini. Transmisinya tuh udah cepet banget kayak gitu. Untuk foto video transmisinya tuh udah cepet banget, udah pasti oke banget. Jadi itu kecepatannya itu udah 104 MB per detik. Oke. Dan itu udah support banget kalau misalkan mau transfer foto atau video kalian lewat docking station ini kayak gitu. Alright, dan ini juga udah ada satu audio jack yang tadi udah aku sebut ya. Itu jacknya 3,5 mm. Terus ini juga udah support banget untuk nyambungin ke handphone, kayak misalnya ke laptop atau ke PC atau kemanapun yang dia support untuk jack 3,5 mm itu udah bisa banget. Nah satu lagi, itu kan tadi kan yang baru aku sebutin adalah satu SD card. Nah tapi dia juga punya satu slot untuk micro SD. Micro SD, jadi memori yang lebih kecil dibanding SD card. Dan itu kecepatannya sama, 104 MB per detik. Jadi udah pasti support banget untuk materi-materi kalian. Karena kan ini kan berbagi konten kan ya. Apalagi bisa mirroring 3 layar. Jadi itu udah support banget, udah pasti jernih banget kayak gitu. Oke, terus juga yang terakhir docking station ini juga ada
satu USB-C untuk hostnya ya. Jadi nggak perlu lagi khawatir ini gimana nanti nyolokinnya atau apa segala macam. Udah disupport dengan USB-C to USB-C. Kayak gitu. Udah nih, kita udah bahas semua port dan juga spesifikasi dari docking station ini. Jadi sebenarnya kalau misalnya tadi udah dibilang sama Bella, kalau kamu adalah pegiat kreatif atau misalnya di studio kamu ini ada beberapa komputer yang butuh di mirroring satu sama lain atau yang lain sebagainya, ini tuh alat ini berfungsi banget. Berfungsi banget tadi kan. Nah, gue pikir Rik, ini tuh berat karena kan kayak stainless gitu nggak sih? Gue pikir awalnya berat. Nah ternyata pas gue pegang enteng banget bro. Enteng banget. Enteng banget. Seenteng itu. Nah jadi sering banget nih pertanyaan masuk ke Asteros kan. Docking station ini udah dapat adaptornya nggak kak? Gitu. Nah itu gimana tuh? Nah kalau misalkan adaptornya di docking station ini nih belum dapat adaptor. Tadi kita udah bahas di awal kan. Kalau misalkan ini tuh nggak dapat adaptornya. Cuma dapat kabelnya aja ya. Cuma dapat kabelnya aja. Tapi kalian bisa menggunakan adaptor dengan kekuatan 65 watt. 65 watt doang? 65 watt. Nah kalau misalkan kalian bingung mau beli di mana, tentu aja di Asteros tuh udah pasti punya yang 65 watt. Betul. Apalagi kalau misalkan mereknya Ugreen. Mau 65, mau 100, mau 140, 200. Oh kita spill kali ya, nanti kita bakalan. Betul. Macam-macam adaptor ya? Bukan sih, lebih kayak yang 200 watt kita akan review untuk kalian semua. Betul. Kayak gitu. Terus apalagi sih kak yang biasanya sering pertanyaan masuk tuh di kita? Apa ya, kayak ini ada yang masuk nih, kalau buat MacBook bisa 2 external display nggak ya? Khususnya buat MacBook M1. Nah ini juga udah pasti support banget ya. Iya. Karena kan docking stationnya dari Ugreen. Jadi as you know, as we know, kalau dari Ugreen tuh pasti udah pro banget, udah support banget untuk MacBook. Ini bisa digunain untuk di rumah ataupun di kantor, jadi sesuai kebutuhan kalian nih. Kayak gitu, kalau misalkan kalian mau pakai sama keluarga ya bisa. Kalau misalkan kalian mau pakai di rumah di kantor untuk teman-teman kantor ya bisa juga. Pasti jadi sesuai kebutuhan kalian dan kita sih merekomendasikan banget produk yang satu ini. Betul. Untuk mempermudah semuanya. Kalau aku sih kayaknya lebih butuh untuk di home studio ya. Karena kan kayak kalau misalnya gue punya studio sendiri di rumah yang banyak komputernya gitu kan, kayak gue bakal butuh banget ini gitu lah. Apa gue beli sekarang ya komputernya ntar aja. Iya boleh sih. Lu tanam dulu aja. Nabung dari ininya dulu aja. Kayak gitu. Kalau ada pertanyaan kira-kira harga dari docking station ini berapa ya? Harganya ada di sini. Untuk harga segitu menurut gue sih worth lah ya, worth to buy lah ya. Kalian misalkan bisa cari deh di toko-toko lain apakah harganya ada yang sekitar gitu. Paham gak sih? Tapi gue penasaran banget sebenarnya ini semua portnya bisa dipakai secara bersamaan gak sih? Bisa dong. Bisa, udah pasti bisa. Ini portnya sebanyak ini ya? Banyak, udah pasti. Kan ini kan satu buat internet ada, ya kan? Terus HDMI 8K-nya ada, yang 4K-nya ada, display portnya juga ada, terus ada USB-A, terus USB-C juga untuk pengisian daya laptop, HP. Bisa semuanya. Ya, oke deh, itu dia tadi review dari kita. Kayaknya kamu harus check out sekarang juga. Langsung klik link di bio kita. Kok di bio sih? Di deskripsi kita. Ya, langsung klik link belanjanya di situ. Jangan lupa check out sekarang dan rekomendasikan ke teman-teman kalian yang punya studio atau kantornya butuh docking station ini ya. Betul. Dan untuk kalian yang mau tahu lagi nih, nextnya kita bakal nge-review apa sih? Atau kalian punya rekomendasi barang yang pengen banget kalian tahu reviewnya seperti apa? Kalian boleh bisa langsung komentar di bawah ataupun kalian bisa langsung DM kita di Asteros Official. Betul sekali. Kita akan balesin kamu dengan secepat mungkin. Karena mimin kita terlalu baik. Oke deh kalau gitu, thank you so much untuk kali ini. Thank you sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian ya untuk video ini. Kalau gitu gue Jay pamit. Gue Bella pamit. See you in the next video. Dan bye-bye.